Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di tahun ini kita boleh kembali lagi dalam seri Bina Iman. Dalam seri yang pertama ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu Dengarkanlah Suara Tuhan, yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 11b sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyembunyinya mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama hari ini. Biarlah kita boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, dengan tema dengarkanlah suara Tuhan, maka ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah yang membuat kita tidak mendengar suara Tuhan? Seringkali masalah dalam kehidupan kita lah yang membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita melihat masalah kita yang begitu besar, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan hal inilah juga yang terjadi oleh Nabi Elia. Apa yang menyebabkan Nabi Elia jadi tidak mendengarkan suara Tuhan? Hal ini dilatar belakangi dengan bagian sebelumnya. Sebelumnya di 1 Raja 18, Elia telah menang melawan nabi-nabi palsu. Namun ternyata di ayat pasal 19 ini kita melihat bagaimana respon bangsa Israel, secara khusus raja yang memimpin pada saat itu, yaitu Ahab beserta dengan istrinya Izabel. Mereka tidak bertobat, tapi mereka malah ingin membunuh Elia. Dan Elia pun di sini merasa gagal. Dan karena masalah inilah Elia tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan inilah Bapak sekalian seringkali yang membuat kita itu tidak mendengar suara Tuhan. Karena kita terlalu fokus terhadap masalah itu. Dengan itu Bapak sekalian, bagaimanakah kita harusnya mendengarkan suara Tuhan di tengah setiap masalah kehidupan yang harus kita jalani ini? Yang pertama Bapak sekalian, jangan kita fokus terhadap masalah kita. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Jangan melihat masalah itu yang besar, tapi kita melihat Tuhan yang besar di balik masalah kita. Lalu kedua, mari kita ambil waktu menyendiri bersama Tuhan. Karena di tengah kesibukan kita, masalah kita hadapi, kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Karena itu kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kita peka dengan apa maunya Tuhan. Seringkali kita juga tidak peka di tengah masalah kehidupan kita. Kita tidak peka dengan suara Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah berbicara, memberikan jawaban atas masalah yang kita hadapi. Tapi kita tidak peka, karena kita terfokus terhadap masalah itu. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita belajar untuk selalu dengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.